SI Tonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami yang senantiasa mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus dan menguatkan kami dengan Roh-Mu yang kudus, yang setia dari waktu ke waktu memanggil kami, bahkan juga melayakkan kami ambil bagian dalam rencana agung-Mu. Di dalam rasa syukur kami atas kehidupan yang masih Tuhan karuniakan dan percayakan kepada kami, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun jemaat, bahkan bangsa kami Indonesia, bahkan umat manusia sedunia. Kami mohon perkenan Tuhan menyapa dan menguatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman hidup. Amin. Ibu bapak dan saudara sekalian, saya akan membacakan bagi kita Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Bagian dari nas yang berjudul Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepada aku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian tertulis di dalam Alkitab. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, apakah Anda sudah dipanggil Tuhan?
Kawan-kawan yang di rumah boleh menjawab dalam hati. Atau apakah Anda sudah pernah dipanggil Tuhan? Nah, mendengar pertanyaan ini mungkin di dalam diri kita muncul pula pertanyaan, dipanggil dalam arti bagaimana? Dan saya pikir, saya duga, kita semua juga boleh menduga, setiap kali ada yang meninggal, orang atau kita akan mengatakan dia sudah dipanggil Tuhan. Tetapi yang kita baca di dalam Alkitab hari ini bukan panggilan dalam arti yang demikian. Tentu kita masing-masing pada satu ketika akan mendapat atau menerima panggilan Tuhan dalam arti menyelesaikan hidup ini. Tetapi sebelum kita menyelesaikan hidup ini atau mengakhiri hidup ini, sebelum hidup kita mencapai titik finish, kita juga dipanggil oleh Tuhan. Sama seperti Yeremia yang masih muda ini. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, ya itu kan Yeremia. Saya tidak mungkin dipanggil menjadi nabi. Tapi mungkin juga bisa ditanyakan kepada kita, Anda yang sekarang atau yang dulu menjalankan berbagai tugas, jabatan dan profesi, sebagai dokter, sebagai ahli teknik atau insinyur, sebagai banker, sebagai guru, sebagai apapun, apakah kita memahami dan menjalankan tugas dan profesi kita itu sebagai panggilan Tuhan juga? Atau itu semata-mata adalah pilihan kita, maunya kita? Membaca nas ini tentang cara Tuhan menetapkan, memanggil dan mengutus Nabi Yeremia, kita bisa berkata, itu cerita ribuan tahun yang lalu, bukan untuk saya, juga bukan untuk kita yang hidup pada masa kini. Dan kalau kita mengembangkan pemahaman ini lebih lanjut, boleh jadi kita juga akan mengatakan, tidak semua yang tertulis di Alkitab itu ditujukan kepada saya. Kalau ada ayat yang enak atau yang menurut kita indah atau menurut kita cocok untuk diri kita, maka kita bisa saja mengatakan, memang firman Tuhan ini, ayat ini, nas ini cocok betul buat saya. Firman Tuhan ini sangat mengena di hatiku dan aku sangat menyukainya. Tetapi ketika kita membaca nas atau ayat lain, bisa saja kita berkata, ini bukan buat saya, buat orang lain lah itu. Misalnya ketika kita membaca Kejadian 4 ayat 11. Terkutuklah engkau. Oh tentu kita mau, itu bukan untuk saya, itu untuk si Kain itu. Tapi Ibu Bapak dan Saudara sekalian, sebelum kita mengemukakan respons kita terhadap panggilan Tuhan atau suara Tuhan atau firman Tuhan termasuk yang ada di dalam Alkitab ini, ada beberapa hal yang perlu kita simak. Pertama, pada ayat 5 Tuhan berkata kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Nah, apakah ini mungkin? Dari segi medis atau kedokteran kita memahami bahwa janin bertumbuh atau mulai ada ketika terjadi pembuahan, bertemunya benih dari laki-laki dan perempuan, sel telurnya, yang biasa kita sebut ovum.
Terjadilah konsepsi, terjadilah kehamilan 9 bulan sampai sang bayi lahir. Tapi sebelum itu ada di mana? Apakah sebelum terjadi konsepsi yang kemudian melahirkan seorang anak manusia, dia sudah ada? Apakah sebelum Yeremia dikandung ibunya, dia sudah ada? Kalau sudah ada, di mana? Disinilah kita berhadapan dengan mysterium tremendum et fascinans. Rahasia yang menggetarkan sekaligus mengagumkan yang diperlihatkan dan dinyatakan oleh Tuhan. Sebagai pencipta dan pemelihara kehidupan, Tuhan mempunyai grand design untuk seluruh ciptaannya. Dan kita tahu ciptaan Tuhan itu kita tidak mampu menggambarkan atau menjangkaunya. Bumi tempat kita berada ini hanya sebutir debu dalam alam semesta ciptaan Tuhan. Lalu ketika kita hadir di bumi ini, apa rencana Tuhan untuk kita? Entah sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai bangsa, negara, dan seterusnya. Kita tidak bisa menjawab. Tuhan yang tahu. Yang pasti Tuhan telah mempunyai rencana yang hebat untuk seluruh ciptaannya, juga untuk masing-masing kita. Anda dan saya, Tuhan punya rencana. Waktu saya masih remaja dan pemuda di Medan, ketika saya menjalani profesi sebagai penjual sayur di pasar pagi Olimpia, berangkat jam 3 pagi, pulang jam 5:30, lalu lari ke sekolah, dilanjutkan dengan profesi sebagai tukang sapu, sebagai pedagang kaki lima, sebagai penarik beca, sebagai kenek dan sebagainya. Indah untuk diceritakan tapi sangat berat untuk dijalani. Saya tidak pernah berpikir atau membayangkan bahwa nanti kalau saya sudah dewasa atau tua akan menjadi seperti yang sekarang ini. Karena itu saya memahami dan menghayati panggilan Tuhan kepada Yeremia ini cukup mengena, bahkan juga berlaku buat saya. Walaupun tentu latar belakang kehidupan saya berbeda dari latar belakang kehidupan Yeremia. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saya yakin dalam diri kita juga ada kesimpulan dan pengakuan bahwa apa yang kita jalani dan alami sampai sekarang itu di luar dugaan kita dan kita tidak bisa merencanakan seluruhnya, tetapi itulah bagian dari grand design, rancangan besar dari Tuhan. Di ayat 10 kita membaca tugas maha besar yang diembankan Tuhan kepada Yeremia. Aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ketika kita membaca ini, mungkin kita akan mengatakan, cuma si Yeremia yang mampu melakukan itu. Atau cuma nabi-nabi besar pada zaman dulu. Atau mungkin kita akan katakan hanya Tuhan Yesus yang mampu melakukan itu. Mungkin juga kita bertanya, apa yang mau dicabut? Apa yang mau ditanam? Apa yang mau dirobohkan? Apa yang mau dibangun?
NSI Tonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. Dalam konteks kehidupan Yeremia pada masa lalu, lebih dari 2500 tahun yang lalu, semua ini sebenarnya cukup jelas. Bangsa Israel, bahkan juga banyak bangsa lain, dengan segala tatanannya yang bobrok itu memang perlu dicabut dan dirobohkan, dan selanjutnya dibangun kembali, ditanami dengan nilai-nilai dan tatanan hidup baru. Nah, lalu bagaimana dengan keadaan kita, termasuk di Indonesia ini? Melihat apa yang terjadi di dunia ini, khususnya di negeri kita yang ajaib ini, kita tentu sadar ada banyak hal yang perlu dicabut dan dirobohkan untuk dibangun kembali. Dan untuk mengemban tugas besar dan mulia itu, untuk menggenapkan rencana Tuhan yang dahsyat itu, kita juga dipanggil ikut ambil bagian. Sebagai komunitas, sebagai persekutuan, gereja dipanggil juga menjadi nabi untuk menjalankan tugas kenabian. Dulu di Medan, mungkin ada di antara kita yang kenal ya, Pak Marudut kenal itu, Nabi Kota Medan. Dia selalu keliling kota bawa Alkitab di manalah saya, di dada atau di pinggangnya. Tapi saya sedih, dia sering dilempari orang. Dia sekarang sudah meninggal. Yeremia juga mengalami keadaan yang sama. Dia sering dilempari orang. Bahkan kalau kita baca kitab Nabi Yeremia ini, dia pernah dilemparkan ke sumur. Harapan dari yang melemparkan itu mate maho. Tapi ternyata dia masih bisa hidup keluar dari situ berkat pertolongan Tuhan melalui cara tertentu. Dan dia lanjutkan tugas kenabiannya. Nah, mengingat ini mungkin di antara kita akan mengatakan, janganlah saya dipanggil untuk tugas yang seperti itu. Tetapi sebenarnya tanpa harus menjadi nabi secara individual, kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan banyak tugas yang mulia di dunia ini. Martin Luther, Bapak Reformasi Gereja, dan Luther mengatakan, pekerjaanmu itu adalah panggilan dari Tuhan untukmu. Gottes Beruf. Kalau kau bekerja, itu tidak hanya sekedar untuk cari makan atau cari duit lalu foya-foya. No. Pekerjaanmu itu sebagai apapun, itu adalah panggilan Tuhan. Mungkin kita dalam hati berkata, bagaimana saya dipanggil Tuhan? Saya sering mengalami kegagalan. Sepertinya saya ini berada di luar rencana Tuhan. Tapi tidak demikian halnya. Nabi Yeremia pun setelah menerima panggilan dan pengutusan dari Tuhan, dipilih dan diutus ke banyak bangsa, tidak menjadi manusia yang berjabatan tinggi. Bahkan juga Nabi Yeremia pernah marah kepada Tuhan. Dia kecewa. Nanti bisa Bapak Ibu baca di pasal 15 ayat 20. Sampai-sampai dia katakan, terkutuklah hari ibuku melahirkan aku. Tapi begitulah keadaan berat yang dihadapi oleh Yeremia. Tapi panggilan kepada Yeremia itu tidak berhenti. Sampai akhir hidupnya. Yeremia dipanggil Tuhan ketika dia masih muda. Dan dia mengaku tidak pandai bicara. Tetapi Tuhan berfirman, jangan katakan aku ini masih muda. Alkitab memberi banyak contoh betapa orang-orang yang dipanggil, diutus, dan diberi kepercayaan oleh Tuhan adalah juga orang-orang muda. Hari Senin tanggal 24 Januari yang baru lalu, seorang rekan
Antonius Sudiarja, dia dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Triyakara, menulis di harian Kompas dengan judul Kualitas Generasi Milenial. Menurut pengamatan dan studinya, orang muda sekarang, terutama generasi milenial, sudah tidak suka ke gereja ataupun ke rumah ibadah agama manapun. Sebab kalau mereka ke tempat ibadah, mereka hanya mendengar apa-apa yang terjadi di masa lalu. Sementara mereka adalah orang-orang yang menganut budaya prefiguratif, bukan post-figuratif. Artinya berorientasi ke depan. Mereka sudah semakin bosan dengan cara beragama yang ada di Indonesia ini. Ini menjadi satu alarm juga bagi kita. Beberapa waktu yang lalu saya bercakap-cakap dengan seorang rekan pendeta dari sebuah gereja karismatik. Beliau katakan, di gereja kami jarang orang meninggal. Sebab kalau ada yang meninggal nanti dia pulang ke gereja asalnya. Termasuk HKBP, GKPI dan seterusnya. Saya tersentak juga mendengar cerita beliau ini. Jadi memang banyak anggota gereja, entah itu HKBP, GKPI dan sebagainya, jalan-jalan kemana-mana, nanti kalau meninggal baru pulang ke gereja. Mudah-mudahan tidak ada yang demikian di jemaat kita ini. Tuhan menitipkan atau mempercayakan firman-Nya ke mulut Yeremia. Bukan hanya ke mulut Yeremia, tapi juga ke mulut kita masing-masing. Karena itulah sangat penting bagi kita menjaga mulut kita, supaya jangan ada kata-kata yang terucap dari situ yang merusak kehidupan kita maupun yang tidak sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Kita lihat sekarang ya, entah secara langsung, lewat media sosial, melalui tulisan, banyak orang asal jeplak, asal ngomong. Kata-kata yang kemudian justru merusak kehidupan. Dan banyak waktu, tenaga, dan pikiran bangsa kita ini yang habis secara sia-sia untuk hal-hal yang tidak berguna, menanggapi omongan-omongan kosong seperti itu. Kiranya kata-kata kita, begitu juga tindakan kita, bertujuan untuk membangun dan menanam. Banyak tantangan yang kita hadapi. Entah sakit penyakit, belum dapat pekerjaan atau kehilangan pekerjaan, penghasilan kurang mantap dan sebagainya. Namun percayalah, Anda semua ada dalam rencana agung Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan sebagai jaminan kepada Yeremia, aku akan menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Itu juga berlaku bagi kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu kepada kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai bangsa, sebagai bagian dari ciptaan-Mu yang maha agung ini. Biarlah kami boleh berpegang pada panggilan terhadap kami masing-masing, menjalankannya dengan penuh ketekunan dan semangat walaupun kami harus menghadapi banyak tantangan. Jemaat-Mu ini Tuhan, yang orang-orang mudanya semakin tipis jumlahnya, Tuhan kiranya gerakkan kembali agar sebagai komunitas boleh ikut ambil bagian dalam rancangan Tuhan yang besar untuk merobohkan, mencabut, tapi juga menanam, menumbuh
menghidupkan dan membangun di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami serahkan semua warga jemaat-Mu dan juga rekan-rekan pelayan, bahkan juga semua umat manusia. Biarlah kami semua mengalami bahwa melalui kehadiran kami di dunia ini, panggilan kami, tugas kami adalah bagian dari rencana agung. Karena kasih-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat kekasih Tuhan, masukilah hari-hari baru kehidupan-Mu di dalam keyakinan akan penyertaan dan pertolongan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan menganugerahi engkau damai sejahtera.